Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk teman-teman dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Jadi untuk pada malam hari ini saya akan mencoba berbagi informasi atau berbagi pengalaman tentang bagaimana caranya kita dapat berinovasi, terutama dalam hal merintis usaha di daerah pedalaman atau pedesaan. Nah, apa yang kita lihat di depan ini adalah ayam ulu atau sejenis ayam kampung yang sudah disilangkan dengan ayam pedaging. Nah, kelebihan ayam ulu yang saya pelihara di sini yaitu percepatan dalam hal pertumbuhan itu lebih cepat daripada ayam pada umumnya. Nah, bisa kita lihat ayam yang ada di depan kita ini itu umurnya sudah 20 hari. Dengan umur 20 hari, kalau kita perhatikan besarnya itu sudah dibilang lumayan ya. Jadi rata-rata di sini dalam umur 2 bulan sudah mencapai bobot 1 kilo. Nah, untuk harga jualnya sendiri di sini per ekornya 50.000. Jadi untuk kendala dalam hal pemeliharaan ayam di sini yaitu harga pakan, dimana di sini harganya sudah mencapai 500 ribuan. Nah, dalam hal itu saya ingin berbagi pengalaman pada teman-teman sekalian. Dari harga pakan yang sangat bisa dikatakan mahal ya, itu bisa kita siasati dengan membuat pakan sendiri. Seperti yang kita lihat ini adalah hasil cetakan saya berupa pelet ya, dengan bahan campuran bekatul dan ikan kering. Jadi sebelumnya saya sudah pernah mencoba berbagai macam bahan campuran berupa jagung, molasses atau gula tebu, kemudian bungkil sawit dan lain-lain. Setelah itu saya perhatikan untuk proses pertumbuhannya kurang lebih sama saja. Jadi untuk sekarang saya hanya menggunakan bekatul saja dengan dicampur ikan kering atau ikan tawar ya, ikan tawar yang dijual biasanya di daerah pesisir pantai. Adapun di sini untuk teman-teman apabila tidak memiliki mesin cetak pelet, itu pernah saya coba dengan cara dicacah ya, dicacah sehingga ikannya menjadi halus, atau menggunakan penggiling tepung, kemudian diaduk dengan cara manual menggunakan bekatul atau dicampur dengan bekatul. Itu masih dapat dikonsumsi oleh ayam dan hasilnya ya lumayan bagus juga. Nah, untuk pemberian pakan semacam ini itu dapat dilakukan pada ayam umur baru menetas. Jadi pada saat umur ayam itu baru menetas, bahan campuran semacam ini diperbanyak kandungan ikannya agar proteinnya tinggi, dan kemudian dihaluskan seperti ini. Nah, sehingga
anakan ayam yang masih kecil itu dapat memakannya. Nah, adapun untuk kandang sendiri di sini bisa dikatakan sederhana, dikarenakan untuk atapnya sendiri saya hanya menggunakan plastik UV itu ya yang ada di atas sana, dan ditopang dengan menggunakan pelepah daun rumbia ya, tidak ada kayunya, hanya menggunakan pelepah daun rumbia atau daun sagu. Nah, ini pun tempatnya di bawah kolong ya, di bawah kolong. Dan untuk tempat minumnya juga seadanya seperti ini ya. Ini kenapa saya kasihkan paku, supaya ayamnya tidak naik ke sini. Dia tidak mau, dia langsung turun. Nah, turun ya, seperti itu ya. Kalau ini aduh, ayamnya supaya tidak naik ke atas, jadi buang kotorannya tidak sembarangan. Nah, untuk tempat minumnya sendiri seperti ini, kita menggunakan alat semacam ini ya. Jadi otomatis apabila air yang ada di dalam tempat minumnya ini berkurang, dia akan mengeluarkan air. Nah, ada kerannya di sana, kemudian menggunakan satu buah drum. Ya, ini berapa hari yang lalu saya isi full, isinya sudah sangat berkurang. Nah, ayamnya ini kurang lebih ada sekitar 300 ekor. Untuk tingkat kematiannya di sini itu baru 1 ekor. Itu pun matinya karena terjepit kemarin di sela-sela kayu. Nah, di sini saya hanya menggunakan alas seadanya dengan menggunakan kayu ulin yang tidak terpakai ya. Yang bagusnya itu sebetulnya kita menggunakan sekam, sehingga ada tempat ayam yang suka biasanya bermain-main itu kan, ngorek-ngorek ya, biasanya ngorek sekam supaya ayamnya tidak gampang stres. Nah, ayamnya di dalam nggak kelihatan. Nah, jadi setelah ini kita akan mencoba lanjut melihat kandang yang ada di sana itu ya, yang tidak kelihatan ada di sana. Kita akan mencek nanti bagaimana ayamnya, apakah masih sehat. Oke, lanjut terus ya, kita skip dulu sebentar. Nah, kita sudah sampai di kandang yang saya tunjukin tadi. Nah, ini ayamnya. Ini ayamnya berusia kurang lebih sekitar 50 hari ya, tidak sampai 2 bulan. Lumayan untuk ukuran bobotnya, sudah ada yang mencapai 1 kilo. Nah, untuk populasinya ini kemarin ada 400, jadi yang 200-nya sudah terjual. Nah, sisanya ini yang masih kecil-kecil, tapi masih ada lah sisanya yang bobotnya sekitar 9 on atau 1 kilo. Ini kandangnya ada 2 tingkat. Tingkat yang di atas tuh ini ya, kita nanti masuk ke dalam itu kita lihat bagaimana anakan ayamnya. Nah, kalau ini yang sudah siap jual, per ekornya saya jual 50.000. Oke, kita lanjut ke atas karena ini kondisinya gelap, jadi tidak kelihatan ya.
kita naik tangga. Kemudian ini yang kandang di bawah tadi, yang di atas ini ya. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, pelet yang kita buat itu kita haluskan, kemudian kita kasih ke anakan ayam. Nah, seperti ini bentuknya. Nah, untuk tempat minumnya sendiri sama dengan yang tadi, kita menggunakan alat otomatis. Jadi apabila airnya berkurang, dia otomatis akan mengisi air secara langsung. Nah, itu tempat airnya, karena ayamnya masih kecil jadi tempat airnya juga tidak besar. Nah, dan ada masih itu yang di atas, di dalam inkubator juga saya tempatkan anakan ayam yang umurnya masih 0 hari, baru menetas, baru dikirim ya maksudnya. Nah, untuk teman-teman yang mungkin terkendala atau masih bingung dalam hal mencoba menjalankan suatu usaha, mungkin cocok untuk kita rintis usaha pembesaran anakan ayam seperti ini. Nah, dulunya saya menetaskan sendiri dikarenakan hal waktu yang kurang mumpuni, jadi tidak sanggup lagi, jadi saya langsung membeli saja per boxnya. Nah, untuk saat ini karena saya mengejar target ya, jadi pembibitan saya lakukan besar-besaran. Rencana saya ingin tembuskan nanti sekitar 1.400 ekor, karena pada bulan ketiga ya, awal bulan Ramadan nanti kemungkinan permintaan ayam semacam ini akan besar. Jadi anakan ayam yang masih kecil seperti ini sampai pada waktu bulan puasa itu sudah besar, sudah dapat dipanen. Biasanya dalam hari-hari atau bulan biasa ya, itu permintaan tetap ada, hanya saja per minggunya itu masih agak kurang banyak. Biasanya hanya 50 ekor, paling banyak 100 ekor. Itu pun bertahap, terkadang per minggu. Nah, mungkin itu saja referensi yang dapat saya sampaikan. Semoga teman-teman yang masih masih bingung ya, mencoba untuk merintis suatu usaha yang mungkin cocok, yang digeluti itu yang sesuai dengan minatnya, atau mungkin memang hobi di bidang pembesaran ayam ya, bisa mencoba untuk berbudidaya ayam semacam ini. Oke, itu saja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.